Kami juga telah melakukan beberapa pengkajian yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang pertama adalah kajian terkait dengan ujian nasional dan asesmen nasional. Kedua, kajian tentang kurikulum. Ketiga, kajian tentang guru penggerak. Keempat, kajian tentang zonasi PPDB. 5, kajian tentang coding dan artificial intelligence. 6, redistribusi guru ASN dan guru P3K. Kemudian yang ketujuh, SMK masa depan. Dan yang kedelapan, pembelajaran mendalam atau deep learning. Izin menanggapi isi video yang sudah ditampilkan di atas. Kepada Yang Terhormat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, izinkan kami menyampaikan harapan-harapan daripada guru dan sekolah-sekolah di wilayah pedesaan dan wilayah 3T. Harapan kami adalah kami memiliki keinginan agar setiap kajian-kajian untuk membuat kebijakan-kebijakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, hendaknya sekolah-sekolah di wilayah pedesaan dan wilayah 3T menjadi rujukan yang paling utama dalam membuat kajian-kajian untuk kebijakan-kebijakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Mungkin itu saja harapan. Yang pertama ini jelas ada struktur teks HTML, yang mana teks HTML ini untuk memberitahu bahwa kita membuat menggunakan bahasa pemrograman apa? Baik anak-anak, sekarang akan ada presentasi dari kelompok yang pertama terlebih dahulu. Jadi nanti anak-anak silakan untuk menyimak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kan berencana untuk tahun ajaran yang akan datang mulai memperkenalkan coding sebagai mata pelajaran pilihan di tingkat sekolah dasar dan SMP. Tentu tidak mulai dari kelas 1, mungkin bisa dari kelas 4, kelas 5 atau kelas 6 tergantung dari kesiapan masing-masing sekolah dan juga kesiapan gurunya dan sarana prasarananya. Ini sekali lagi masih bagian dari proses untuk kami melihat bahwa sebenarnya coding itu bukan mata pelajaran yang baru karena banyak sekolah yang sudah menerapkannya dan salah satunya adalah SMP Prima ini, SMP Prima Cendekia Islami. Itu yang kami lakukan di sini dan mudah-mudahan nanti saya ada kesempatan lain juga nanti melihat coding yang di sekolah dasar. Mudah-mudahan nanti bisa melihat di kota lain, apakah di Jakarta atau kota-kota lainnya, karena saya juga mendapat informasi ada banyak sekolah yang sudah mengajarkan coding dari sejak kelas 4, kelas 5 atau kelas 6 sekolah dasar. Kalau kesiapan SDM sendiri termasuk gurunya gimana, Pak? Nanti kan kita coba eksplorasi apakah coding ini memang menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri. Kalau di sini kan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Bisa jadi coding ini menjadi bagian dari muatan dalam pelajaran prakarya misalnya atau pelajaran keterampilan. Jadi kalau dulu prakaryanya mungkin membuat karya-karya tertentu, nah sekarang mungkin prakaryanya atau keterampilannya adalah coding. Kalau itu misalnya masuk dalam pelajaran keterampilan, maka mungkin yang mengajar adalah guru-guru keterampilan itu. Karena kan memang di antara guru yang kekurangan jam mengajar itu guru keterampilan. Itu kan memang kekurangan jam mengajar kan, karena satu minggu hanya 2 jam pelajaran. Kalau kelasnya misalnya masing-masing jenjang itu hanya satu rombel kan hanya bisa 6 jam dalam seminggu, padahal tuntutannya kan harus 24 jam dalam satu minggu, sehingga mungkin saja nanti bisa
dijadikan sebagai muatan dalam keterampilan atau bisa juga menjadi mata pelajaran sendiri. Nanti kita lihat kajiannya di lapangan. Berarti gurunya harus khusus lagi atau gimana Pak? Sebenarnya coding ini banyak yang bisa belajar online kok. Sekarang di website itu banyak pelajaran coding yang free yang bisa di-download langsung dari internet sebenarnya. Tapi beberapa memang ada yang programnya khusus yang dia misalnya paket kerjasama dengan program-program tertentu, itu masing-masing sekolah punya kreativitas. Karena penyedia jasa coding itu banyak sekali. Tinggal nanti pilih program yang mana dan mungkin juga pilih mana yang biayanya bisa terjangkau. Apalagi kalau memang itu free, itu kan berarti tidak perlu biaya yang mahal. Dan coding itu ada yang memang menggunakan internet, ada yang tidak pakai internet. Yang di sekolah ini menggunakan internet, tapi ada beberapa yang dia tidak pakai internet juga bisa. Jadi bentuk penerapannya diserahkan ke sekolah masing-masing? Ya, itu kan pilihan. Jadi kalau sekolahnya siap, ya dia menyelenggarakan. Kalau misalnya tidak, ya tidak ada masalah karena sifatnya pilihan. Justru kalau dia menyelenggarakan itu mungkin bisa menjadi bagian dari keunggulan sekolah itu. Mungkin di sekolah ini juga di antara keunggulannya ada coding. Bapak Ibu, izin kami menanggapi isi video di atas terkait dengan pembelajaran coding yang akan diterapkan pada tahun pelajaran 2025-2026 yang akan datang. Beberapa tahun yang lalu kita sudah diperkenalkan mata pelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada kurikulum Merdeka, mata pelajaran tersebut berganti nama menjadi mata pelajaran Informatika. Kedua mata pelajaran tersebut adalah menyajikan materi tentang teknologi. Ada beberapa hambatan bagi sekolah-sekolah di pedesaan dalam pelaksanaan mata pelajaran tersebut, yaitu yang pertama ini terkait dengan kemampuan guru dalam menyampaikan materi pelajaran tersebut, di mana kemampuan guru rata-rata masih di bawah standar dalam hal pengetahuannya tentang teknologi. Guru-guru baru sebatas tahu cara menghidupkan dan mematikan laptop atau komputer, atau mengetik pun baru sebatas Microsoft Word. Dalam hal ini, guru-guru di wilayah pedesaan atau wilayah 3T kebanyakan masih gagap dan gamang apabila berurusan dengan teknologi. Yang kedua, ini terkait masalah sarana dan prasarananya yang tersedia di sekolah. Banyak sekolah-sekolah di wilayah pedesaan dan wilayah 3T yang belum memiliki laptop atau komputer yang bisa dipakai oleh guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Walaupun sekolah itu ada laptop atau komputer, itu pun dipakai oleh operator untuk pengetikan yang bersifat administrasi. Yang ketiga, terkait tersedianya jaringan listrik. Ada beberapa sekolah di pedesaan atau wilayah 3T yang belum teraliri oleh listrik, dan kalaupun ada, seringkali mengalami pemadaman. Yang keempat, terkait dengan jaringan signal internet, di mana ada beberapa sekolah di wilayah pedesaan dan wilayah 3T yang belum memiliki sinyal internet. Kalaupun ada, itu masih sering mengalami gangguan. Kesimpulannya, guru-guru di pedesaan dan wilayah 3T selama ini mengajarkan materi pelajaran yang terkait dengan teknologi ini seperti diibaratkan orang buta yang memberikan materi pelajaran tentang gajah, hanya sebatas mengajarkan teori dan praktiknya tidak pernah dilaksanakan. Mungkin itu saja. Terima kasih.